Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Acep di Login Dialog Milenial, tentunya di podcast kesayangan kita Lengkong Bagja Channel. Hari ini saya kedatangan bintang tamu yang luar biasa, milenial sekali. Di sini sudah ada Kak ya panggilnya ya. Boleh. Kak Novia. Hai Kak Novia. Hai. Wilujeng Sumping Kak. Indonesia apa bahasa Sunda? Bercampur tidak apa-apa. Bercampur ya. Emang asli Campur dari apa? mana? Asli Bandung, Sunda. Oh asli Bandung, Sunda. Dari mana Kak aslinya nih? Bale Endah. Bala Endah. Oh kirain jauh ya ternyata di Bala Endah. Sapa dulu dong ini warga Desa Lengkong Kak. Halo. Nama saya Novia, umur saya 22 tahun. Saya bekerja di Kecamatan Bale Endah. Oke, bekerja di Kecamatan Bala Endah. Bala Endah. Kalau yang milenial terus cantik itu enak ya perkenalannya, halo gitu ya. Enak gitu ya perkenalannya gitu. Tapi nggak jauh beda lah. Kanopia saya juga masih milenial lah. Beda setahun. Oh. 22, saya 23,5 gitu ya. Masa? Iya, diyahin aja Oh, tuh iya. Kak. Ya gitu loh. Kanopia ini kerja di Kecamatan Bale Endah. Bala Endah. Berarti pemerintahan ya? Iya, Pemerintahan. Sebagai apa Kak di sana? Awalnya jadi staf kepegawaian. 3 bulan yang lalu jadi pindah ke staf pemberdayaan. Wow. Dari kepegawaian langsung ke di staf pemberdayaan. staf pemberdayaan. Kalau staf pemberdayaan berarti apa sih bicaranya mengenai apa saja? Mengenai PKK, Oh, iya, Posyandu, Posyantek, BUMDes, ke desa-desa. Kan di kecamatan itu ada 5 kelurahan, Iya. 3 desa. Mantap ya, berarti ini cakupannya kalau bicara Kecamatan Bala Endah luas deh ya. Iya, luas. Sangat luas ya, bahkan penduduknya juga Banyak. salah satu terbanyak ya Kak, Ya, Kecamatan benar. Bala Endah itu. Menarik nih, usia milenial terus sekarang masuk di pemerintahan. Apa sih yang melatar belakangi gitu? Kok bisa masuk ke pemerintahan? Pengen menambah wawasan. Oke. Saya juga masih baru-baru lah kerja. Iya. Pengen cari pengalaman aja tentang pemberdayaan masyarakat tuh bagaimana. Begitu. Udah berapa lama? Adalah setahun lebih. Nah setahun nih, berarti udah setahun tadi mau menambah pengalaman dan wawasan. Selama setahun nih, Ya. ketika dari staf kepegawaian terus Ya. langsung ke staf pemberdayaan, apa pengalaman apa sih teh yang bisa kakak sharing nih ke teman-teman? Oh ternyata pemberdayaan ini gini, oh ternyata gini ya gitu. Jadi pengen tahu apa sih Eh, mengenal masyarakat, mm. PKK, Posyandu tuh bagaimana gitu. Jadi kadang kerja di lapangan, tahu masyarakat desa-desa tuh bagaimana. Jadi lebih mengenal karakteristik ya, Ya. karakteristik yang beragam. Pusing gak teh? Namanya juga pusing lah ada. Pusingnya pasti ada ya yang namanya juga Pusing. kerja, tapi kan Masih belajar. Nah, masih belajar terus kita profesional juga. Ya, profesional juga. Kalau di pemerintahan berarti background pendidikan pemerintahan juga. Ya, Apa? saya masih kuliah. Masih semester 5 mau ke 6. Oh, berarti Mas ya mulai nyusun dah ya. Mulai nyusul. Mulai nyusun skripsi jurusan Administrasi publik. ADM administrasi publik ya, nyambung lah ya, linear lah ya kalau berbicara ke pemerintahan. Semester 5 terus sekarang di kecamatan juga kan Iya. gitu. Nah, dari pengalaman tadi mengenai pemberdayaan, ada pengalaman menarik nggak selama 1 tahun? Kalau tadi yang dirasakan kan ya jadi menambah mengetahui karakter masyarakat gitu. Ada nggak pengalaman menarik yang membuat Novi Ya. jadi harus semangat nih gitu
ketika berbicara kemasyarakatan gitu. Ketika berbicara posyandu, PKK, ada nggak pengalaman yang sampai hari ini, ini terngiang-ngiang gitu dari semua pengalaman ketika kerja gitu, ketika di lapangan? Ada. Apa tuh? Ya jadi biar amin ya. Amin, Pengen amin, penerus amin. jadi Mama Yuyun, kasih pemberdayaan. Iya. Amin. Pengen nambah wawasan juga. Awalnya juga nggak bisa gimana, tapi dikit-dikit belajar mengikuti, insya Allah bisa. Oh ya. Mama Yuyun itu berarti sebagai Kasih pemberdayaan di kecamatan ya, Balaendah. Energik ya. Ya. Karakternya yang begitu Serunya energik. tuh kenal sama masyarakat, kalau Ya. cek lokasi, ini itu kenal sama para kades, ya nambah wawasan lah. Nama wawasan pengalaman lah gitu. menariknya tuh. Nah, kalau tadi kita berbicara pemerintahan, Ya. dengan kondisi hari ini sih, ketika hari ini COVID, apalagi teteh sebagai staf pemberdayaan, apa sih yang dirasakan? Keadaan COVID ini sangat berpengaruh ya ketika berbicara program gitu. Ya, sangat berpengaruh. Inovasi-inovasi harus ekstra kan gitu ya. Nah, selain di kecamatan nih, Ya. kegiatannya itu saja, apa ada lagi? Ikutan Garda Bangsa. Garda Bangsa, wih, gardanya yang paling terdepan kan gitu ya, Ya, untuk menjaga bedas. NKRI, bedas juga kan gitu. Pantesan hijau-hijau kan gitu ya. Kita nih bedas gitu ya, spirit bedas kan gitu ya. Tadi saya lihat di Instagram Ya. ya, ketika dicek Kak Novia ini gitu ya, ternyata followersnya banyak juga ya gitu ya. Kalau saya masih di berapa ya, masih 500 ya, masih 500 gitu, 500. Kalau Kanopi udah 26.000. 26.000 gitu ya. Mudah-mudahan 26.000 tuh setelah ini nanti tampil nonton Lengkong Bagja channel. Jadi nanti yang 26.000 itu subscribe ke YouTube-nya Lengkong Bagja. Iya. Kalau ini menarik teh kalau berbicara medsos ya. Ya. Dengan 26.000 tentunya kalau lihat kegiatannya kan tidak hanya posting-posting ya. Ya. Ternyata teteh juga sebagai apa tuh ya, influencer lah. Kalau di bahasa kekinian kan gitu ya. Ya. Influencer gitu. Dari udah lama main di medsos. Udah. Instagram udah Ya, lama. udah lama. Apa aja main di medsosnya teh? Instagram, Instagram, TikTok jarang. TikTok jarang, Ya, WhatsApp, WhatsApp ya, cuma pribadi gitu ya. Line, Facebook. Facebook enggak. Oh enggak, Facebook. Nah, ini kenapa saya coba sentuh ke medsos karena menarik ya. Menarik, salah satu kekuatan zaman sekarang gitu ya. Ya. Kekuatan di masa atau di zaman modern ini, salah satu kekuatan yang bisa merubah baik itu kondisi seseorang ataupun bangsa, berbicara lebih luasnya, itu salah satunya medsos. Ya. Sepakat tidak? Ya, Sepakat. sangat berpengaruh gitu, apalagi dengan perkembangan hari ini gitu ya. Setiap informasi begitu cepat. Misal dari berbagai negara ada berita tentang peperangan, kita langsung tahu. Ya gitu. Cepat sekali. Nah, di medsos, terutama di Instagram, Kanopi ini mencoba membrandingkan diri nggak sih, saya influencer atau saya apa adanya gitu. Apa adanya aja. Apa adanya ya gitu. Jadi tidak fake-fakekan gitu ya teh. Tidak palsu gitu ya. Karena kan banyak Apa juga adanya. nih gitu ya di Instagram. Ya bukan dirinya yang ditampilkan gitu ya, yang pada akhirnya menyiksa kan gitu ya. Ya. Betul? Betul. Gitu. Nah, tadi kita influencer. Emang apa saja sih yang udah karya lah, kita bicara karya. Ya. Kita bicara karya. Apa saja yang sudah Kanopi ini di medsos terutama karyanya gitu teh. Kayak endorse Endorse foto,
promosiin produk dari brand Scarlett atau skincare kayak gitu. Banyak ya. Berarti lumayan tuh ya. Lumayan. Lumayan. Nah, kalau menarik nih ketika endorsement pertama itu kapan? Ada apa? Zaman SMA Zaman SMA itu sudah ada. udah ada. Ini luar biasa ya. Apa teh? Seingat teh apa pas yang pertama? Pas pertama produk baju, Produk baju. nawarin foto awalnya. Lalu kemudian ada produk kayak skincare, Yeah. promosi gitu. Waktu dulu kan masuk manajemen satu manajemen buat endorse. Oh iya, iya, iya. Cuman waktu itu tuh nggak dilanjut, Kenapa? ada kasus sedikit lah. Oke. Ya sudah tidak satu visi misi gitu ya. Berpengaruh lagi, Gitu. nggak. Oh, gitu. Sempat ke manajemen. Kalau sekarang sendiri atau Sendiri aja. sendiri? Iya, Gitu. Lebih enak mana? Manajemen atau sendiri? sendiri. Sendiri ya. Iya, Lebih apa? Lebih leluasa, lebih lebih cepat. lebih cepat. Lebih cepat transferannya gitu. Lebih cepat transferannya gitu ya. Ya, jadi enak lah kalau misalnya ada endorse gitu juga bisa punya uang sampingan, Oke. pengalaman, gitu. Ketika saya pengen tahu nih, ketika endorsement yang pertama apa Ya. baju ya? Ya, Boleh disebutin misal berapa? Atau ada lah ya gitu. adalah Ada ya. Tapi kan setiap saya juga nggak paham sih ya kalau mengenai endorsement itu pasti kan ada perjanjian berapa. Gimana sih pengen tahu juga nih mengenai endorsement jangka waktunya atau prosesnya gimana sih teh sampai ke oke, siap saya iklan untuk produk ini gitu. ya awalnya dari DM Instagram, ada yang mengajak sama teman juga. Misalnya ini mau nggak nawarin produk baju ini misalnya. Terus diobrolin dulu dalam grup itu. Cuman pas foto produk baju itu ya saya ke sana foto sama teman-teman. Itu berapa bulan? Berapa lama? Paling sebulan lah. Oh, sebulan ya. Ya. Jadi Nggak lama. ketika tawaran itu ada langsung aja oke, siap gitu. Ya, tapi diobrolin dulu Diobrolin dulu, sebelumnya. ya. Takutnya tuh ada yang fake atau Nah, itu penipuan ya. gitu ya. Pasti ada ya rasa-rasa ini benar nggak ya, ini benar Iya. nggak ya gitu. Tapi alhamdulillah. Dari baju terus tadi skincare promosi, produk-produk kayak gitu. masih wilayah Bandung Bandung. untuk produk-produknya ya. Bandung. Eh Kadang photoshoot gitu. foto Photoshoot. oh mantap. Berarti menandakan ya lihat sendiri kan gitu. Tapi sekarang udah enggak. Kenapa teh? Kan sekarang kerja. Udah waktu Paling mungkin. di-opin dulu. Di-opin dulu. Terus waktu juga kan ngatur Iya. ngatur waktu kan lumayan juga kan Lumayan itu susah. ya. Lumayan susah berarti tapi bukan berhenti total ya. Insya Allah kalau photoshoot. Ya. Kalau endorse mah misalnya hari ini ada, besoknya tuh istirahat, ada lagi gitu. Oh gitu ya. Cuman tidak Kayak dulu mah setiap hari ini Nah, tuh sama itu ya. manajemen. Waktu udah lepas dari manajemen ya sendiri berkembangnya gitu. Di manajemen berapa lama teh? Di manajemen udah ada setahun Setahun. lebih. Luar biasa. Dari mulai makanan mungkin ya. Makanan ada. Makanan. Produk baju, produk skincare kayak gitu. Ada pengalaman yang menyakitkan nggak ketika endorsement ternyata di luar perjanjian gitu? Ada nggak? Aman-aman? Ada, aman. Aman-aman saja ya. Tapi dari hasil endorsement itu cukup teh ya untuk ya minimal untuk Kanopi sendiri lah ya gitu. Cukup, alhamdulillah. Cukup. Kalau barang teh udah kebeli apa saja kalau dari endorsement itu? Handphone ya. Ini kan ya ini jadi ini juga kan gitu, nggak apa-apa disebut kalau Cuman tadi handphone doang. cuman handphone doang. Handphone kalau misalnya aku mau jalan-jalan atau apa ada lah. Ada ketika butuh yang penting ada kan Ada. gitu. Ngebantu kuliah Enggak sih. enggak, tapi untuk kebutuhan sehari-hari mungkin Sehari-hari ya, ada. gitu.
kebutuhan sehari-hari itu sangat sangat membantu lah daripada rebahan-rebahan saja kan gitu ya. Jadi ada kegiatan lah gitu. Kegiatan photoshoot karena ya sekarang kerja, lebih ini ya off dulu ya gitu. Nah apalagi hari ini kita kan UMKM sedang digalakan juga ya. Otomatis butuh apa ya, butuh wadah lah untuk mempromosikan kan gitu, untuk membranding, untuk jualan gitu ya. Nah salah satunya itu medsos itu kan gitu. Berarti udah lama, terus pengalamannya udah banyak mengenai endorsement. Apa sih yang dirasakan selama berapa tahun? Alhamdulillah bercukupan. Alhamdulillah bisa kebeli apa yang saya pengen. Tapi misalnya soal bayar kuliah yang kayak gitu belum. Belum. Tapi untuk pribadi ada. Sehari-hari ya, itu ada gitu. Alhamdulillah. Nah, ini kan biar menambah wawasan kan gitu ya. Pengalaman juga. Ya, apalagi seru kayaknya kalau di kamera kayaknya tuh kan kan dari kalau influencer itu beda ya, ketika diajak ngobrol terus ketika diajak gaya itu langsung kayaknya otomatis ya tuh, kalau lihat kamera itu langsung otomatis gitu ya. Nah saya ingin tahu nih Kak Novi gitu ya, bagaimana sih praktekin itu cara endorsement, misal baju boleh gimana sih, apa foto saja atau sambil ngomong kan ada ya? Ngomong ada, di foto ada. Praktekin dong. Bisa kali, bisa lah gitu ya. Ini influencer Bandung nih gitu. Boleh lah gitu. Siapa tahu kan setelah ini nanti ada khusus pemuda-pemudi di Desa Lengkong mau jadi influencer juga. Boleh. Produk apa ya? Baju aja lah. Cara endorse-nya. Ya. Aduh. Misal baju ini produk UMKM Desa Lengkong. Halo guys, misalnya gitu. Halo guys, saya dapat produk ini dari Bisa Brandon ini. Sebut ini aja sebutin aja gitu. Dipraktekin gitu. Oh. Ya, misalnya kayak skincare lah ya. Boleh ya. Gampang. Halo guys, saya pakai skincare dari RZL. Jangan lupa order misalnya nama Instagram ini. Misalnya tuh dipraktekin, misalnya pakai skincare malamnya, siangnya, kayak gitu. Coba praktekin aja gitu. Real kayak real aja gitu. Real lagi promo gitu. Nggak apa-apa. Misalnya, halo guys, saya pakai skincare dari RZL. Jangan lupa kepoin Instagramnya. Misalnya pertama cuci muka. Udah cuci muka pakai facial wash, toner, kayak gitu. Terus sebutin manfaatnya apa kan gitu ya. Manfaatnya ya misalnya buat yeah. buat yang berjerawat bisa kayak gitulah. Berapa menit sih biasanya? Tergantung produknya juga mungkin ya. Kalau yang kayak tadi dipraktekin pasti agak-agak lama kan gitu ya. Ya. Lumayan lah gitu. Yang paling menarik endorsement apa sih tuh? Semuanya pasti menarik, tapi ada yang gitu yang ini apa tuh ya, bahasanya bukan susah sih, lebih ke tantangannya gitu. Semua gampang aja. Lumayan. Pak, baju sih. Baju. Harus foto dulu, ini dulu, dipraktekin gitu. Studio pasti ya? Studio. Lama begini? Kan sama teman-teman. Yang tim itu masih di manajemen? Masih di manajemen. Kalau misalnya sekarang kalau endorse baju produk itu di rumah aja. Kalau masih ada manajemen ya sama tim. Ambil ke studio gitu. Oke. Terus kalau tadi kan kita bicara pengalaman tuh dari mulai endorsementnya, dengan followers yang banyak,
apa sih gitu treatmentnya kok bisa sampai banyak gitu teh, terutama Teteh kan influencer juga, apa sih kiat-kiatnya kok bisa sampai 26 followers gitu ya, kan itu bukan hal yang gampang deh yang gitu. mudah, bukan hal yang mudah. Apa teh? Ya pertama saya tuh main Instagram tuh iseng-iseng waktu dulu, terus ada teman followersnya lebih banyak dari saya. Oke. Lalu kan saya sering main sama beliau, terus ya diajakin endorse kegiatan gitu-gitu, masih belajar dulu juga, masih penghasilan belum seberapa lah tapi lumayan. Terus saya tuh ya lumayan menaik followers dari temannya ya, dan saya juga dipromosikan juga sama manajemen teman saya. Nah teh ketika followers naik ya pengikut naik, otomatis secara tampilan, packaging, terus dari saya juga kaget gitu sampai followers sebanyak itu waktu dulu. Ya mungkin alhamdulillah dari followers aku kan ada yang kenal, ada yang enggak gitu. Kadang saya dipromosiin sama teman saya, ikutin misalnya saling bantu lah, alhamdulillah gitu. Nah untuk endorsement sendiri apa sih yang menjadi dari pengalaman Teteh, oh harus kayak gini gitu teh? Ya jadi gak semudah sih sebenarnya, gak ya? semudah. Pasti ada ngeluh lah, oh aku tuh harus kayak gini, walaupun saya masih belajar, mengikuti teman, misalnya harus gini, tapi ke jenjang yang positif. Betul misalnya. Terus ya follower saya meningkat sampai sekarang. Saya juga kaget awalnya bisa gini. Ya ternyata sama teman saya dibantu, saling bantu lah. Saling bantu itu kan pertemanan yang bagus lah gitu ya. Pertemanan yang bagus ya, saling bantu. Ada yang bilang juga misalnya netizen. Nah, itu tuh netizen gimana? Misalnya, gini misalnya. Belilah apalah misalnya gitu ya. Ada sampai bilang gitu. Saya nggak dengar lah. Bodoh amat ya. Itu. Tapi kalau dibaca itu. Dibaca, cuman nggak dibales. Misalnya kayak gini, numpang apa sih? Pencitraan ke temen tuh, numpang pengen banyak followers, pansos gitu ya. Pansos lah ya saya mah biarkan aja, bodo amat lah gitu. Cacian dilawan dengan prestasi gitu deh ya. Jadi mah kan gimana ya netizen, jadi seenaknya ya menilai apa yang dilihat saja gitu ya. Tapi kan mereka tidak lihat proses jatuh bangunnya. Pernah jatuh bangun ya, itu kan mereka tidak lihat itu gitu ya. Taunya sekarang gitu, terus tadi pansos ke temen yang udah lama berkecimpung di endorsement, mereka nggak tahu itu gitu ya. Berarti Kanopi termasuk orang yang influencer yang tidak terlalu ambil pusing ya. Bodo amat saya tuh. Tapi ada nggak pengalaman yang netizen yang sampai nyentuh gitu komenannya gitu ketika iklannya? Ada. Coba apa gitu ya? Boleh lah disampaikan. Harus disebutin? Harus lah. Misalnya ya, ini. Ya udah aku ngomong ya. Misalnya penampilan gini gitu. Yang penting kan saya tuh apa adanya saya pribadi gini. Bukannya mengikuti orang lain. Saya gini. Cuman ya misalnya diserbu DM ginilah pansos ini itu pokoknya. Ya bodo amat saya tuh orangnya. Kalau misalnya udah nyakitin ke hati, ya saya angkat bicara gitu. Itu sampai gitu. Jadi orang tuh menilai saya tuh gimana ya? Berpikirannya tuh negatif ya. Tapi ya udahlah gitu ya. Ya udahlah gitu kan ya. Toh mereka belum tentu bisa juga kan gitu ya. Gitu. Tapi yang penting terus berkarya itu kan gitu ya. Nah, ini menarik lagi nih Teh ketika berbicara medsos. Ini sekalian pesan-pesan lah gitu buat generasi muda hari ini ketika dihadapkan dengan perkembangan teknologi, perkembangan zaman yang begitu pesat. Harus bagaimana sih
kita berhadapan dengan media sosial yang begitu sangat besar pengaruhnya. Kesan-pesannya, pesan dari saya buat milenial seangkatan lah, mau lebih muda atau lebih tua, kalau ada netizen yang gimana-gimana ke kita, ya bodoh amatkan, jangan dipikirkan. Terus biar kita dinilai itu secara gimana lah ya, bebas, terserah netizen. Yang penting kita gini, jangan mengikuti orang lain, misalnya kata A, B harus gini. Enggak lah, harus pribadi yang kita mampu gitu. Menjadi diri sendiri. Jadi diri sendiri, gitu jangan ya. jadi orang lain aja. No fake gitu ya. No fake. Gitu. Menjadi diri sendiri, terus kita gunakan medsos Yang secara lebih positif ya. dan karya pun positif, hasilnya pun positif. Ya. Kan gitu ya Teh ya. Nah, untuk terakhir nih, untuk endorsement itu harus apa saja sih langkah-langkahnya untuk jadi influencer lah gitu. Aduh, Amin. Belum. Saya juga masih belajar, ada kekurangan juga, nggak 100% saya tuh bener harus gini, enggak. Tapi dari pengalaman saya tuh dulu, ya kita misalnya ada endorse gitu, ya syukuri aja. Terus saling bantulah sama teman. Kalau misalnya ada orang mau berkata pansos inilah ini tuh, biarkan saja. Saya juga dulu juga merintis dulu. Oke, itu ya pesan-pesannya nih buat generasi milenial ketika ingin menjadi influencer. Influencer itu kan bagus sih kalau menurut saya gitu ya. Bagaimana seseorang di medsos dia bisa mempengaruhi perilaku atau ya perilaku dari gaya, dari cara ngomong gitu ya. Itu kan luar biasa. Berarti kan Teteh dengan segala kemampuannya itu luar biasa. Amin. Gitu ya. Siapa tahu kan bisa menginspirasi Teh gitu ya, dari ribuan followers ini gitu ya. Nah, itu pesannya. Jadi siapapun yang mau aktif di medsos ini, terutama di medsos ya, berkarya gitu ya, berkarya yang positif, apapun tanggapannya, terutama yang negatif, bolehlah sekali-sekali dibaca gitu. Tapi ada hal-hal yang kita punya prinsip ya, selama tidak merugikan orang lain. Betul. Ya, selama kita menghasilkan karya yang positif, betul, lanjut saja kan gitu ya. Gitu. Oke, teh Kak tadi ya, udah teh, udah Kak, udah Neng gitu ya. Hatur nuhun. Sami-sami. Terima kasih sudah datang ke Lengkong Bagja channel podcastnya Teh ini. Di sini juga nanti boleh nih sama tim podcast Pak Agus Akwar setelah ini harus ngisi di podcastnya Lengkong Bagja gitu ya. Boleh lah Kanopi ini mempromosikan UMKM di Desa Lengkong. Siap Teh? Harus lah. Kan tadi saling bantu, betul? Followersnya banyak karena saling bantu gitu. Sekali lagi terima kasih Teh, sangat menginspiratif. Sama-sama. buat saya, mudah-mudahan buat milenial, semua kalangan juga gitu, bahwa merintis sesuatu itu tidak mudah. Ya, betul. Mencapai apa yang kita inginkan ada itu tidak mudah. Dulu, ada ya dari bawah dulu lah. Dari bawah dulu lah gitu. Alhamdulillah, misalnya kita tuh ikhlas membantu atau apa, nanti juga kedepannya baik. Insya Allah. Luar biasa. Dan makasih udah mengundang saya, Pak Kades, Pak Asep. Siap. Bapak. Sami-sami Teh. Maaf jika saya ada kekurangan, kelebihan dimaklumin. Dan saya tuh baru sekali di podcast tuh, jadi kayak gugup gitu ya, gimana ya? Beda ya Kak, sama dengan itu ya. Semoga Desa Lengkong semakin maju. Amin. Semakin berkarya lagi.
kedepannya lebih baik. Amin. Dan menjadi lebih mantap pedas. Bedas, mantap bedas itu tuh. Bedas kan gitu ya. Pedas. Oke, obrolan login kali ini cukup sekian saja. Terima kasih Kak Nopi sudah hadir di sini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.